Saya Muhammad Khozin, saya mewakili dari grup reformasi birokrasi atau lebih kita umumkan dengan grup untuk membahas tata kelola pemerintahan. Karena bicara tentang tata kelola pemerintahan atau governance itu tidak hanya sekedar persoalan birokrasi, tetapi meliputi sektor-sektor lainnya. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu hadirin sekalian bahwa dinamika di grup kami itu sangat dinamis, sangat kencang, sehingga kami baru saja menyelesaikan. Hampir tidak ada sempat untuk makan siang. Padahal makan siangnya pun sudah terlambat, tetapi kami pun tidak sempat makan siang. Sehingga kemudian ada tim perumus yang mencoba mensarikan dari berbagai persoalan-persoalan yang kemudian kita ekstrak lagi dalam rekomendasi-rekomendasi. Beberapa persoalan yang dibahas di grup kami diantaranya adalah persoalan di birokrasi, terutama di daerah ketika rekrutmen, ada jual beli, dan ketika orang masuk pegawai negeri itu ada bahkan sampai ada yang dari pemerintah menyampaikan harganya sampai 200 juta untuk masuk pegawai negeri. Itu persoalan pertama. Kemudian ada juga penyalahgunaan birokrasi oleh pejabat publik, dalam hal ini oleh kepala daerah, oleh posisi politik. Jadi birokrasi digunakan oleh politik untuk kepentingan tertentu, yang mestinya ini tidak boleh terjadi karena birokrasi harusnya bekerja secara profesional. Persoalan di mana kepala daerah seringkali mengingkari kontrak politik ketika mereka kampanye. Nah, dan seringkali ini dan sangat sering terjadi. Nanti akan kita ada rekomendasi dari itu. Kemudian selama ini juga kita tidak tahu track record dari pegawai pemerintah seperti apa. Sehingga pejabat-pejabat publik kita hanya mengenal di periferinya saja, tidak tahu moralitas seperti apa karena tidak ada rekam jejak mereka. Oleh karena itu, grup kami merekomendasikan beberapa poin yang barangkali saya akan bacakan secara urut satu persatu. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian proses rekrutmen dan promosi jabatan PNS untuk menghentikan terjadi transaksi jual beli penerimaan dan promosi jabatan PNS. Pertama. Kemudian yang kedua, membentuk komisi reformasi birokrasi. Ini kita misalnya ada komisi pemberantasan korupsi, ada komisi-komisi lain. Ini kita perlu komisi reformasi birokrasi untuk mempercepat dan mengefektifkan proses reformasi birokrasi. Jadi komisi ini harapannya nanti akan membentuk semacam membuat SOP dan sebagainya untuk proses reformasi birokrasi. Yang anggotanya itu diharapkan juga mewakili bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari masyarakat sipil, dari perwakilan-perwakilan di governance terwakili semua, media terwakili di situ. Kemudian rekomendasi yang ketiga, reformasi birokrasi itu harus menghimpun peran masyarakat dan media massa. Artinya tidak hanya melibatkan internal dari pemerintahan saja, tetapi masyarakat, media juga harus dilibatkan secara lebih intensif. Yang keempat, perlunya pembatasan kekuasaan politik terhadap birokrasi, mengingat untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan oleh para elit pemerintah, daerah, dan kekuasaan legislatif terhadap birokrasi. Yang kelima, transparansi seluas-luasnya dan efisiensi anggaran dan sistem penganggaran sehingga program-program bisa dilaksanakan secara tepat waktu, sasaran dan biaya. Ini kaitannya dengan problem yang tadi kita sebut bahwa 60% dari budget pemerintah itu hanya untuk operasional, sementara program publiknya itu minim sekali. Kemudian yang enam, melakukan sinergisasi sistem pengawasan dan pengendalian pemerintah agar tidak menghambat kinerja aparatur pemerintah. Yang ketujuh, perlu ada kontrak kinerja yang detail dari calon pejabat publik. Sebagai gambaran, misalnya ada seorang yang mau running sebagai kepala daerah, tidak hanya sekedar kontrak politik, tetapi kontrak kinerja. Kontrak kinerja itu harus detail. Mau menurunkan angka kemiskinan berapa persen, di mana saja lokasinya, anggarannya berapa, harus sampai sedetail itu. Sehingga proses controlling oleh pemerintah, itu pun oleh masyarakat, itu lebih mudah. Kalau yang selama ini yang terjadi hanya kontrak politik, dan itu seringkali diingkari, maka kami mengusulkan kontrak kinerja. Yang kedelapan, perlu dibuat database kepegawaian yang up to date dan dapat diakses oleh publik.
Ini terkait dengan tadi persoalan kita tidak tahu jejak rekam para pejabat-pejabat kita. Nah, perlu ada database yang kemudian secara publik bisa diakses. Yang terakhir, memasukkan rekomendasi-rekomendasi di atas dalam revisi perundang-undangan yang selama ini yang akan kita jalankan ya, yaitu undang-undang tentang otonomi daerah, kepegawaian, dan termasuk pemilihan kepala daerah dan desa. Jadi harapannya nanti akan masuk dalam draft undang-undang. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya. Demikian beberapa rekomendasi dari grup kami, grup tata kelola pemerintahan untuk pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.